Demikianlah kami pisahkan para agim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi jam 1 sampai jam 3 kepada penyumbang negara juga pajak. Saya diundang ceramah di penganugerahan taat pajak dan berceramah di sana. Ada presiden, wapres, para menteri, para 260 pengusaha taat pajak. Sorenya saya diundang di penyumbang negara juga, di para pahlawan. 162 triliun ya. Berapa? 63. Kurang satu aja nggak boleh. Luar biasa. Harusnya orang-orang yang berjuang tuh wajahnya cerah, tapi ini banyak sendu aja. Saya jalan dari belakang mulu, seperti yang mau meninggal. Padahal saya tahu dulu sebelum ada BPPN, saudara hidup betul tidak? Kenapa nggak ada BPPN jadi sendu bisa biasa aja? Ini kan hanya sebuah episode. Mau dibawa tegang-tegang, mau dibawa melankolis, inilah hari terakhir lah. Misalnya, banyak perpisahan kita, taman SD perpisahan. Senang. Ini sedihnya ya, waktu peluk-pelukan aja dengan teman itu punya teman baru SMP, perpisahan lagi. Sedih, nangis sebentar itu. Masuk SMA seneng lagi. Tamat SMA perpisahan lagi. Kuliah perpisahan ini biasa aja. Jangan pakai kata-kata terakhir nyiksa diri. Saya sedang senang-senangnya terhadap sabda Nabi, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan hidup ini, jangan suntuk, manyun, menegangkan. Mau apa? Hidup cuma mampir sebentar aja, stres-stres amat. Biasa-biasa aja. Kita nggak akan menyelesaikan semua urusan. Paling enggak selesaikan atau urusan kita, ya. Halo? Ya beda wajahnya. Baru beberapa patah kata. Minum dulu ya. Hanya sebuah tutup kamera biasa aja. Perjalanan haji kemarin adalah perjalanan yang luar biasa berharganya bagi saya tentang ilmu ketenangan. Ternyata yang paling bertanggung jawab atas ketenangan diri kita adalah kita sendiri. Kadang-kadang kita salah menyikapi hidup dan urusan sehingga hidup kita jadi tidak ternikmati. Kemarin bincang-bincang dengan seorang bapak pengusaha sukses terkenal, usia 57 tahun. Pak, saya memilih hidup tenang, gak ada ambisi. Kenapa? Nggak.
Karena ada orang yang hidupnya tuh pontang-panting, siang malam, waduh, target tercapai. Mau kemana? Tahu-tahu anak makin gede nggak ketahuan. Oh, kok kamu jadi segede ini? Tahu-tahu istri sudah tua. Loh, mama kemang kerut. Tahu-tahu orang tua meninggal. Tahu-tahu kita lihat tubuh kita makin lemah. Terus kapan kita menikmati hidup ini ya? Kita harus menikmati dong. Saya juga sedih sekali. Saya punya anak paling gede sekarang kelas 1 SMA. Saya nggak tahu dia waktu kelas 2 SMP ke bawah. Saking sibuknya ceritanya si dakwah seluruh Indonesia. Waduh, pontang-panting. Saya pikir nggak begini itu. Saya sakit, gak sempat ke rumah, yang kecil gak sempat diraba. Sayang, tahu-tahu udah gede. Kapan mereka SMP-nya udah segede? Saya lihat istri saya, loh, mama udah ada kerut-kerutnya di sini. Aduh. Akhirnya diputuskan, enggak. Saya sekarang milih ingin menikmati hidup ini. Makanya lahir sebentar lagi buku Sukses Tanpa Ketegangan. Kalau tidak, mau sekali ini wajah-wajah tegang dari tadi. Makanya diambil judul itu kan terinspirasi dari wajah saudara. Sekarang milih, kita harus benar-benar kenal betul apa yang akan mencuri hidup kita. Kalau ini dipegang, kita enjoy. Seperti saya sekarang batuk, ada yang menunda. Saya kalau sudah sembuh batuk, saya akan bahagia. Berarti selama batuk sengsara. Saya memilih sekarang setiap batuk tetap bahagia. Ada orang yang bahagianya tuh nanti. Kalau udah punya mobil, saya tuh akan asik. Berarti sekarang nggak asik. Kalau saya sudah nikah, pokoknya saya akan bahagia. Berarti kalau belum punya jodoh, menderita. Ada orang yang ditunda kebahagiaannya tuh nanti. Sekarang bahagia, ya, betul tidak? Baik. Satu nih ya, yang membuat kita sengsara dalam hidup nggak tenang. Kita itu diperbudak keinginan. Jadi orang yang banyak keinginan udah apes aja itu. Sebab keinginan teh nggak pernah berhenti. Sekarang ingin handphone tercanggih, belum juga lunas sudah ada lagi yang canggih. Ayo. Terus saja jadinya kita tuh banyak yang menderita bukan karena nggak punya, tapi mikirin yang nggak ada. Capek hidup tuh. Sepertinya hidup tuh hanya sebuah gladi resik yang nggak pernah kecapaian. Semua nanti target ini punya rumah, udah juga punya rumah ini, rumah nanti kita punya rumah yang semedip itu. Ini belum juga dipindahin. Jadi segede peti rumah kita. Punya mobil, coba warnanya warna yang itu pak, warnanya lebih mirip tuh bagus, sebel aja. Padahal baru keluar dari showroom ini. Jadi ada orang yang nggak pernah menikmati hidup karena dia mah keinginannya itu yang membuat hilang kenikmatan. Betul tidak? Sekarang mah nggak banyak keinginan. Nggak mau lah diperbudak modelin, pusing. Kenapa pakai batik? Tak ada yang ngasih tadi malam, pakai beres ya. Ternyata keinginan tuh kalau nggak pintar-pintar, habis tuh waktu kita pakai ngikuti keinginan. Dan celakanya nggak pernah berhenti. Kayak minum air laut, hanyut terus kejar.
Yang kormod, tahu kormod? Korban mode, itu gitu. Misal, kalau saya ingat zaman SMA, saya kan korban dulu ya. Zaman Bruce Lee, saya senang karena rambut Bruce Lee kan lurus. Saya rambutnya lurus, toh cocok lah. Tiba-tiba John Travolta kan ikal tuh, wah cilaka. Masuk ke salon kurang modal, akhirnya salon kampung, ternyata keritingnya kekecilan. Stres di sekolah itu. Kan lama itu Pak kalau kayak gitu. Itulah korban mode. Buat saya waktu itu nggak cocok dengan John Travolta. Waduh, berminggu-minggu itu ngelurusin lagi. Maka bagi ibu-ibu yang korban mode, siap-siap menderita. Sholat juga ngitung kancing itu. Tapi itu kurang rempel. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi sadarlah berapa banyak waktu, pikiran, kebahagiaan kita tercuri hanya mikirkan keinginan yang belum tentu baik bagi kita, ya. Makanya kalau ingin sesuatu yang disukai Allah aja, ingin jadi dermawan, ingin jadi ahli ibadah, ingin jadi orang yang berakhlak baik, ingin jadi orang yang suka membahagiakan orang lain, ingin bisa memuliakan orang tua, mendingan ingin yang gitu, inginnya aja jadi amal, betul tidak? Daripada saya ingin jadi nomor 1 di kantor saya. Tiap ada ini dengki, orang naik kedudukan, dia naik tensi. Stres. Maaf, kalau nggak pakai ambisi, apakah boleh hidup tanpa ambisi? Ya ada sih ambisi, tapi ambisi kan banyak yang nanya, apa sih rahasianya? Cita-cita saya ambisinya cuma 2. 1, ingin bisa memperbaiki diri, karena nggak ada yang membuat celaka selain kelakuan diri sendiri. Dan yang kedua, ingin hidup manfaat bagi orang banyak, karena nggak ada yang membuat mulia kecuali hidup bermanfaat. Cukup, itu aja. Perkara jabatan, jabatan mah stres sekarang mah geningan BPPN juga, Udah Bapak mah salah sih, udah jelas koran nulis yang enggak dibaca kan. Tadi apa katanya banyak komentator yang kurang waras. Ya kitanya juga kurang waras habis kita dengerin ya. Udah jelas kurang waras didengerin ya. Aduh. Sudahlah, sederhanakan keinginan. Gimana dong? Kalau kita nggak ada ambisius, nanti kita nggak maju. Coba pegang aja 2 ini. Perbaiki diri terus menerus, evaluasi terus. Dan yang kedua, tingkatkan kemampuan berbuat yang terbaik. Udah nggak usah pakai ambisi, dapat. Bener nggak sih katanya saya termasuk yang calon presiden? Iya. Saya emang nggak ada ambisi sedikit pun juga. Yang kasihan mah yang ambisi, betul tidak? Udah ambisi nggak ke film kan rugi. Salah sendiri sih pakai ambisi, biasa aja. Cool. Itu nggak pakai ambisi juga lumayan ya. Ada yang nggak punya, mau nyuap siapa? Ya. Ini bukti loh Pak. Nggak usah ikut hut-het kampanye ini itu. Perbaiki diri aja lah. Dan nggak ada yang membuat kita jatuh dari kedudukan kita kecuali kelakuan kita. Enggak lah. Tapi gimana kalau kita dijatuhkan oleh orang lain? Kalau Allah nggak menjatuhkan, enggak.
tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Ayat yang tadi kan dinyatakan ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Betul tadi gitu ya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kepadamu, pada dirimu, kecuali sudah ada dalam kitab Allah sebelumnya dan mudah bagi Allah semuanya. Makanya mungkin ini tidak cocok dengan konsep modern, tapi saya mau coba. Ya. Hah? Oh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Urusan kecil aja. Satu apa barusan? Jangan banyak keinginan. Jangan diperbudak keinginan. Kalau mau ingin bisa sesuatu yang disukai Allah. Enak, inginnya aja udah jadi amal. Boleh punya keinginan, boleh. Kalau mau dua yang tadi, ingin terus bisa memperbaiki diri dan ingin terus meningkat kemampuan supaya bisa kontribut kita lebih banyak. Nggak akan kemana-mana, semuanya juga ngikut kok. Mau kemana lagi sih rezeki ya? Sebelum kita diciptakan juga udah beres nih rezeki ini. Ada yatim piatu di sini? Oh, bapak ibu ada kan? Udah yatim piatu belum yang sudah tua-tua? Di sini. Kenapa sih takut-takut amat dengan kebahagiaan dunia? Ikan paus aja segitu gedenya dapat tuh rezeki. Kuda Nil berendam gede. Padahal makanannya plankton itu. Masa dikasih akal stres ya? Biasa aja lah. Ya, gimana nanti kalau saya nggak punya kerjaan? Dipecat juga belum tuh deh. Istirahat juga belum. Satu patah kata tapi fatal ya. Pinter-pinter apa kalau takut ngadepin hidup mah ya. Cecak makanannya nyamuk punya sayap, cecak nggak punya sayap. Harusnya cecak stres dong. Makanan dia punya sayap semua ya. Ya Allah, apa nggak salah di saya nih? Masa makanan saya semua terbang, saya nggak dapat lagi. Tapi cecak sudah mengikuti kursus manajemen konten ya. Ayo, evaluasi keinginan kita, evaluasi ambisi kita. Kenapa? Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah yang akan ngatur track kita. Nggak akan kemana-mana, diatur teng 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 teng. Ada aja jalannya. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Itu lagunya. Kalau lagu tuh yang begitu ya, jangan malamnya menyiksa diri lah, hatiku hancur. Salah tuh dah lagunya juga. Minumnya habis tuh. Sudah habis belum waktunya? Biasa aja bicara belum. Hari terakhir cuma emosinya meningkat. Malah bagus, selesai dari BPPN, kita langsung nanti bisa mencari lagi ladang amal yang baru. Tapi gimana kalau saya nggak dapat kerjaan? Ya udah, kita aja yang bikin kerjaan ya. Itu sebetulnya jelek kalau cerita tentang diri sendiri ya. Tapi boleh saya cerita sedikit masa lalu saya. Saya ini orang yang banyak gagalnya. Masuk tentara gak jadi karena kurang tinggi. Masuk ke ITB gak keterima.
arsitek pilihannya, nggak nyambung. Akhirnya saya masuk ke Unpad, PAAP, program diploma. Itu juga cuma kuat setahun. Gagal karena saya keburu dagang. Masuk ke sekolah swasta. Saya sekolah swastanya ATA, Akademi Teknologi Ahmad Yani. Itu kelasnya aja nebeng di SD Widiawan. Jadi kalau murid SD belum keluar, kami nggak boleh. Saya baru melihat itu SD lebih berkuasa dari saya. Selesai pendidikan, sarjana muda, elektro, nggak punya gelar dan nggak ikut ujian negara. Jadi nyaris saja nggak selesai kuliah, ijazah nggak diambil. Buat apa bawa ijazah? Mulai jualan koran tahun 86, jualan bakso. Waktu nikah, saya pedagang koran. Benar, saya jadi supir angkot, makanya mata sering ke kiri ya. Sekarang banyak lihat Abi, wah sekarang, wah begitu di CNN, Al Jazeera, baru pulang dari Mekah juga, wah orang-orang Arab tuh nyambut, dia mah nggak tahu saya dulu. Punya anak, bawa ke Gang Tamim beli kain-kain yang di kilo, bawa gendong anak, wah hujan. Baru tahun 95 sesudah bangun masjid pesantren, bikin rumah sederhana dari kayu-kayu bekas, genteng bekas. Saya ingat tuh baru tahun 95. Tahun 2000 selesai pesantren beres dibangun sistemnya, usahanya, baru saya bikin usaha sendiri. Jalan nggak kurang ya rezeki. Ya, saya orang kaya. Kaya tuh bukan banyak uangnya, sedikit keinginannya. Wah, apa capek-capek, paling mau ingin bikin lapangan kerja buat tetangga, kan gitu. Yang enak-enak aja. Ternyata kandidat presiden, seorang ulama yang berani menolak pertemuan dengan George Walker Bush. Itu kan di Taiwan dikenalnya itu, Hong Kong, Cina. Kemarin waktu saya ke sana di Arab juga, ini Syekh Kabir apa? Biasa-biasa aja lah. Saudara tonton nanti di Trans TV malam Sabtu ya. Malam Sabtu, malam Minggu? Malam Minggu. Ada Siti Nurhaliza dan pembagian itu ya. Wasip. Ada pengaruh. Jam 8. Saya kaget sekali, ternyata tadi kan penganugerahan 260. Wah, sudah dianugerahkan dari pengusaha Tionghoa dan semua itu ya. Lalu terakhir kepada Madugeran 5, pembayar taat pajak 1 dari mana tadi itu? Bank BRI, terus Telkom, dan Abdullah Gimnasti ya ternyata saya. Jadi tadi itu dianugerahi pembayar taat pajak di Indonesia. Karena presiden aja mau dekatan saya tadi. Ada saya pajaknya segitu-gitunya aja. Tapi saya pikir kalau bisa gitu ngaturnya itu ya. Ada yang ngatur. Kebetulan ceramahnya keteladanan. Aduh pas itu tadi jadi pembayar pajak yang baik ya. Diatur teng. Jadi saya percaya betul itu ada yang ngatur tuh. Makanya lah pusing-pusing. Daripada rewel-rewel segera dipikirin, mending perbaiki diri aja terus. Betul tidak? Makanya kalau ngobrol dengan suami, dengan istri, laku paling top adalah, Mama, katakan padaku salahku hingga di kamarmu.
Sidin maaf. Obat batuk, punten. Maaf, saya sedang batuk. Nggak apa-apa, hanya sebuah batuk. Yang kedua, satu apa kalau ingin bahagia, kendalikan keinginan, ya. Jangan terlalu melampaui tinggi lah, nggak akan kemana-mana. Dapat kok, dapat. Rumah dapat, kendaraan dapat. Asal kitanya benar, bagus. Siapa sih yang nggak suka kepada orang yang benar dan banyak manfaat? Katanya sekarang perusahaan tuh orang-orang susah sekali cari kerjaan. Kata siapa? Perusahaan itu susah cari karyawan. Kenapa? Susah nyari yang benar dan pintar, kan begitu? Serta waras. Kalau nanti saudara-saudara susah dari sini, susah kerja dan sebagainya, pasti ada yang nggak beres pada diri saudara ya. Dan kalau saudara bagus mah nanti direkrut oleh saya. Waduh, kan mau tadi mah. Kalau di saya mah, perusahaan saya mah bebas, gaji terserah berapa saja, yang penting menghasilkan 10 kali lipat yang dia minta, kan gitu. Dua, apa yang membuat kita bisa tenang? Jangan bersandar kepada makhluk. Jadi yang membuat kita capek itu, kita tuh terlalu berharap ke manusia. Berharap dihargai, berharap dihormati. Udah nggak apa-apa deh, kesini aja. Oh iya, nggak apa-apa. Tenang, udah segala dilihat ini sini lihat. Ini gak ada kerjaan sekali. Ampun, aneh sekali orang MME. Ibu, Pak, ingin bahagia jangan berharap. Ibu banyak berharap ke suami, banyak kecewa. Banyak berharap ke atasan, banyak kecewa. Banyak berharap dihargai oleh masyarakat, pekerjaan kita, banyak kecewa. Biarinlah, manusia mah cuma segitu-gitunya. Capek, mikirin manusia mah capek. Biarin aja, mau ngomong apa saja, mulut-mulut dia, suara-suara dia. Gak mau, jangan tercuri hidup kita karena dia, ya. Kenyang Pak, saya juga dihina, dicaci, difitnah, sok aja. Sekarang ada buku baru, kemarin rapot merah Hakim, laku tuh, saya senang dia banyak rezekinya. Sekarang keluar lagi buku, manajemen kolbu, kesombongan dibalut kesolehan. Kudu potret saya, wah, sok aja lah. Ada urusan dengan saya. Gimana kalau nanti orang-orang terpengaruh jadi benci ke Ya ada, saya mah tidak nyari dipuji orang. Saya mah ingin bisa menghargai aja orang lain itu. Tidak capek Pak. Alhamdulillah, ini obat kesukaan. Jangan menyontek, jangan di film sangka iklan. Saya mah yang murah aja, obat juga obat rakyat. Pesan penting mah enak obat. Nah ibu bapak, maka kalau kita kerja hanya ingin dinilai oleh masyarakat, menderita tuh. Padahal kami sudah kerja siang malam sampai tidak ada libur. Nggak usah disebutin dia. Kan pahalanya juga buat saudara, betul tidak? Apa-apa. Untung kalau saya sih ngerti Pak. Tapi giliran diomongin ke orang, pahalanya bisa hilang, betul tidak? Biarin. Orang mah sesempurna apapun yang kita lakukan, yang benci mah salah aja. Kalau orang udah pakai mata negatif, sehebat apapun kita tetap salah. Jangankan kita, Nabi aja ada yang menyalahkan, ada yang menghina,
Ada yang memfitnah, mana mungkin kita gudang kesalahan gak dihina ya? Halo? Makanya biasa-biasa aja lah. Dikritik, dicaci, dihina. Kalau rumusnya, tapi ini rahasia kita-kita aja ya. Rumusnya rumus teko. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi. Di dalam madu keluar madu. Di dalam comberan keluar beres. Orang itu ngomong itu tergantung isinya. Kalau yang isinya hina, pasti dia keluar omongan hinanya. Nabi, Rasul, orang-orang soleh itu nggak ada riwayat ngomong jelek ya, karena isinya bagus. Maka biarin aja dia ngeluarin isinya, kita keluarin yang bagus-bagus, betul tidak? Kalau dia menghina, kita hina lagi, ya pantas aja dah sama-sama jeleknya ya. Makanya nggak apa-apa, ya silakan. Oh, kamu ini kurang ajar seperti monyet otak dengkul. Memang itu isinya. Dia nggak punya yang stok yang bagusnya. Terus kita ladeni, menurunkan atau rugi ya. Apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke pembuatnya, kejelekan kembali ke pembuatnya. Nggak akan rugi kita dihina oleh dia. Masa Allah jadi sebelah ke kita gara-gara kita dihina orang lain? Terus rezeki jadi mampet gara-gara dihina. Memangnya Allah terpengaruh oleh orang-orang gitu? Nah, tidak. Nah, itu apa sih artinya? Makanya hemat lah. Tapi dia tuh menghinanya, menyakitkan. Saudara saja, sok sakit, biasa aja. Ini serius hadirin. Gimana tuh? Dan nggak mungkin tiap orang muji kita. Makin ingin dihargai, makin ingin dipuji, makin ingin dihormati, makin sering sakit hati. Belang saja merdeka. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Hati jangan kau kotori, jangan. Itu gembira sedikit hadirin. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jaga hati, cahaya ilahi. Bila hati kian dengki, tak rela orang dapat rezeki. Tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Walau tidur tak punya kasur, hati tetap merasa makmur. Jaga pengaruh menghalizat. Baiklah, udah. Nggak semuanya lihat jam saya. Udahlah, pokoknya mah jangan mikirin mau orang menghargai mau tidak. Yang penting kita aja melakukan yang terbaik, betul tidak? Lukman Hakim bawa anaknya naik keledai. Pertama bapak naik, anak yang nuntun sampai sebuah bukit. Itu si bapak nggak punya perasaan,
naik keledai anaknya yang nuntun. Akhirnya anak naik, bapak nuntun. Bukit jalan kedua, anak kurang ajar, sopan santun, masa bapaknya nuntun. Akhirnya naik berdua. Bukit yang lain ketemu lagi, orang gak berberi keledaian. Keledai satu dinaikin duaan, salah lagi, ini digotong aja. Sampai ke pasar, kata orang pasar, jelema bingung. Orang kemana-mana naik keledai duaan dia naikin. Kata Luqman Hakim, anakku tuh begitu. Kalau engkau hanya ingin dinilai, dipuji manusia, capek. Gak ada yang benar. Ini salah, itu salah, ini salah. Ingin puas, lakukan yang terbaik yang Allah sukai. Cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terserah orang mau nilai apa aja ke BPPN, sok aja, bilangin gitu. Tulis yang gede-gede kalau mau ya. Apa yang saudara tulis kan mencerminkan saudara sendiri. Nanti ditulis lagi, nggak mau ngaku kan begitu. Gak usah banyak bela diri lah, kalau nggak perlu mah. Makin katanya bela diri itu makin ketahuan salahnya. 3. Satu apa tadi? Jangan diperbudak keinginan. 2. Yang bergantung kepada makhluk, berharap dan bergantung. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Jangan suka didramatisir, biasa-biasa aja lah. Nah, hidup mah gini-gini aja. Nggak ada yang aneh. Saya udah nanya ke kakek-kakek umur 90 tahun. Kalau menurut saya sih hidupnya nggak ada yang aneh, gini aja kan, senang, susah, dipuji, dicaci, lapang, sempit, sehat, sakit, gembira, sedih. Yang bener yang bener, kakek udah 90 tahun. Gitu aja, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, hidup ini gini-gini aja. Nggak ada yang aneh. Dari zaman dulu sampai kiamat gini-gini aja. Hanya sekarang giliran kita. Makanya gak usah terlalu serius. Bisa-bisa aja lah. Tapi jangan dipersulit. Biar yang kecil, nggak ada yang gawat kok, nggak ada. Yang gawat mah nggak punya iman aja. Ini mau kaos kaki, mau gimana kaos kaki? Kamu tuh gimana? Masih nggak bisa ngomong. Hanya kaos kaki. Ayo dong, mama cepat. Gimana kaos kaki nggak ada? Aduh, Pak, mama kan banyak urusan. Kamu nggak bisa mengerti pekerjaan suami. Papa kalau tidak pakai kaos kaki, ini bisa ngelecet. Tahu nggak? Bisa tetanus. Tetanus akibatnya papa demam, diamputasi. Diamputasi karena nggak bisa kerja. Kamu mau punya suami pengangguran? Terlalu jauh dari kaos kaki menjadi udah kaos kaki jelek, bolong, bau, nemu itu juga di musola ya. Ayolah belajar. Ini saya juga kebetulan pas sekretaris tadi pas pakai sepatu, mana kaos kaki? Aduh, ketinggalan. Ada kaos kaki, gampang. Pakai nggak apa-apa. Enak, nggak usah ruwet lah. Ini mah semua ruwet. Mau pergi gimana ini? Aduh, ini ketinggalan buku lagi. Naik mobil, awas jalan ke sana, macet itu ke sana. Kalau kita parkirnya susah, kata saya juga. Ini banyak orangnya. Jadi kapan bahagia? Mau rapat tegang, horor. Kata saya menikmati aja lah. Nah, sekarang rahasianya enggak ada yang gawat, betul tidak? Piring pecah, hanya piring. Kenapa udah piring pecah mulut harus pecah juga?
Ya sudah, bagi rezeki dengan tukang piring. Ibu, maafkan. Saya memecahkan piring sudah. Semua orang juga bisa memecahkan. Ini ada waktunya pecah. Kadang pahala buat saya memaafkan. Kadang istighfar buat Bibi. Begitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres nih, hanya sebuah piring. Tapi ibu yang pecahkan piring kristal. Piring kristal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah ibu? Tahu Nabi, selama ini ibu takut sekali piring ini pecah. Mulai saat ini ibu tidak akan ketakutan lagi. Terima kasih ya. Ini serius hadirin. Saya yakin kalau saudara mau pakai ilmu ini bahagia Pak. Benar. Mau apa atuh? Kalau urusan kecil aja udah nggak bisa ngeberesin, apalagi urusan gede, ha? Gimana? Kalau hidup kita tercuri oleh perkara remeh-temeh begitu, jepit nggak ada, ngambek, hidupmu segede jepit apa? Ada orang kentut di sebelah tuh. Ini yang bener aja, intelek dong, intelek. Emangnya orang paling intelek gak kentut apa? Kenapa sih perkara kentut aja ribut? Oh, ya kentut. Alhamdulillah, telinga saya masih bisa sehat. Terus agak bau. Masih di bawah kualitas punya saya.